Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desti Rahmawati, di video yang ke-7, gitu ya. Di pertemuan yang ke-7 ini, yang kita bahas itu masih terkait dengan turunan, ya. Nah, di mana di kalkulus dasar ini buku yang saya gunakan referensinya itu dari Farber, Kurzweil, and Crichton dengan judulnya adalah kalkulus edisi yang ke-9. Nah, di pertemuan yang ke-7 ini, di video yang ke-7 yang akan kita bahas itu masih terkait dengan turunan gitu ya, masih melanjutkan di video yang ke-6 ya. Di video yang ke-7 ini kita melanjutkan video yang ke-6 ya. Dan di video yang ke-7 yang akan kita bahas itu terkait dengan turunan pada orde yang tinggi gitu ya. Kalau di video yang ke-6 itu kan kita mencari turunan, itu turunan pertama gitu ya. Nah, yang hari ini, di video ini yang akan kita bahas itu adalah turunan yang lebih tinggi, yaitu ada turunan kedua, turunan ketiga gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan turunan pada orde yang tinggi itu jika misalnya ada suatu fungsi, fungsinya itu saya kasih nama dengan fungsi f di sini ya. Nah, kemudian fungsi f ini memiliki suatu turunan gitu ya. Nah, turunan pertamanya itu dinotasikan dengan f aksen gitu ya. Nah, kemudian jika f aksen itu nanti dapat diturunkan lagi gitu ya, sehingga itu akan menjadi turunan yang kedua gitu ya. Nah, turunan yang kedua itu adalah F double aksen. Nah, ini adalah turunan yang kedua gitu ya. Nah, turunan yang kedua itu artinya berarti kita menurunkan dari fungsi yang dari turunan pertama ya, yang kita sudah dapatkan dari menurunkan fungsi F tersebut. Nah, sehingga di turunan kedua itu rumus secara umumnya itu dicari dengan menggunakan seperti ini. Kalau sebelumnya itu adalah F aksen gitu ya, F aksen X, kalau turunan pertama itu kan F aksen X, limit H mendekati ke 0, Fx plus H dikurangi dengan Fx gitu ya, dibagi dengan H gitu ya. Itu kalau kita mencari turunan pertama. Nah, untuk mencari turunan yang kedua berarti kita turunkan dari turunan pertama ini sehingga menjadi F double aksen gitu ya. Kemudian fungsinya ini menjadi F aksen X plus H, kemudian F aksen X baru kemudian dibagi dengan H ya. Nah, ini disebut dengan turunan yang kedua ya. Notasinya adalah F aksen gitu ya, double aksen dari variabel X. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apabila F double aksen ini dapat diturunkan lagi, maka itu artinya menjadi F triple ya, menjadi turunan yang ketiga gitu ya. Dan seterusnya kalau sampai sebanyak N kali turunan yaitu akan menjadi Fn ya. Seperti ini. Ini tadi F triple jika diturunkan 3 kali, kemudian diturunkan lagi sampai sebanyak N ya. Berarti notasinya adalah F angkat N seperti ini. Gitu ya. Nah, notasinya ini tadi sudah sempat kita bahas tadi ya, untuk notasi dari turunan kedua itu adalah Y double aksen atau F double aksen seperti ini ya, atau di diferensial kuadrat Y dibagi di X kuadrat, dan seterusnya seperti ini. Ini kalau yang kedua. Kalau yang ketiga berarti tinggal ditambahkan ini ya, ditambahkan satu lagi, ini juga, dan ini menjadi 3, ini 3, dan seterusnya sampai ke diturunkan sebanyak ke N, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh yang pertama, ya. Nah, contoh yang pertama di sini misalkan diketahui ada suatu fungsi ya. Fungsinya itu adalah fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 1. Nah, kita akan menurunkan tidak hanya turunan pertama saja yang dicari, tapi kita akan menurunkan sampai turunan yang lebih tinggi lagi gitu ya, orde yang lebih tinggi. Nah, untuk turunan pertama kita harus mencari terlebih dahulu sebelum mencari turunan yang lebih tinggi gitu ya. Karena harus bertahap caranya. Nah,
Pertama kita turunkan dulu ya, turunan pertama dari fungsi fx itu menjadi f aksen x gitu ya, d per dx. Nah, fungsinya adalah 5x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 6 ditambah 1. Kita turunkan terlebih dahulu. Dan ini adalah suatu fungsi polinomial ya. Nah, kita turunkan. Jadi 5 dikali 3, ini kan jadi ke bawah gitu ya. 3 kali 5 itu adalah 15, x pangkat 2 dikurangi dengan 2 kali 2 jadi min 4x ditambah 6 gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan turunan dari 1 itu adalah 0. Nah, ini hasil dari turunan pertama. Kemudian saya akan menurunkan sampai turunan yang kedua misalnya ya. Turunan kedua berarti dari turunan pertama ini kita turunkan lagi. D per dx, ini hasil turunan pertamanya. 15x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 6. Kita turunkan lagi sehingga kita peroleh 15 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 30x dikurangi dengan turunan min 4x. Itu hasilnya adalah min 4. Kemudian turunan dari 6, konstanta. Turunan konstanta itu adalah 0. Sehingga kita dapatkan f double aksen gitu ya. Turunan yang kedua itu sama dengan 30x dikurangi dengan 4. Nah, selanjutnya ketika misalnya kita akan mencari turunan yang lebih tinggi lagi dari 2, yaitu turunan yang ketiga gitu ya. Turunan yang ketiga itu kita menurunkan dari turunan yang kedua gitu ya. Nah, turunan yang kedua kita dapatkan 30x dikurangi dengan 4. Ketika kita turunkan berarti hasilnya adalah 30 ya. Kemudian min 4 karena konstanta ketika kita turunkan hasilnya 0 gitu ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 30. Nah, kemudian kita akan turunkan lagi sampai turunan yang keempat. Berarti turunan yang keempat itu turunan dari 30 ya hasilnya adalah 0. Nah, turunan yang kelima yaitu turunan dari 0. Berarti tetap hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, jadi fungsi ini nanti kita bisa menurunkannya sampai order yang lebih tinggi lagi. Dan cara penurunannya itu berarti bertahap ya. Dari turunan pertama kita cari terlebih dahulu, kemudian turunan yang kedua, turunan yang ketiga, turunan yang keempat, kelima, dan juga seterusnya sampai ke n seperti itu ya. Nah, ini ada contoh lagi ya, contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua, fungsinya itu diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 1 dibagi dengan x. Nah, kita akan mencari turunan pertama di titik 3, ya, f aksen 3, dan turunan kedua di titik min 4. Nah, berarti kita turunkan terlebih dahulu dari fungsi fx ini ya. Fx-nya fungsinya adalah x pangkat 3 min 1 dibagi x. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada fungsi ya, fungsi x pangkat 3 min 1 dibagi dengan x. Nah, ini fungsinya berupa pembagian ya. Nah, kalau kita misalnya rubah gitu ya, kita rubah menjadi perkalian gitu ya. Kita rubah menjadi perkalian, itu kan artinya nanti akan menjadi x pangkat 3 dikurangi dengan 1 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan x pangkat min 1 gitu ya. Nah, berarti saya jabarkan terlebih dahulu gitu ya. Ini ya, berarti fx di sini itu bisa kita rubah menjadi x pangkat 3 dikurangi dengan 1 karena dia dijadikan perkalian sehingga di sini x pangkat min 1 seperti ini. Gitu ya. Nah, ini langkah-langkah untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi untuk menemukan f turunan pertama gitu ya di titik 3, kita bisa menentukan ya f aksen x dan mensubstitusikan x di titik 3 ini gitu ya. Dan untuk mencari f aksen x ini kita bisa menuliskannya modelnya adalah perkalian gitu ya. Jadi fx itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 dikali dengan x pangkat min 1 karena bentuk pembagian ini kita rubah menjadi x pangkat min 1. Nah, kalau yang kedua ya, cara yang kedua, setelah kita dapatkan turunan dari f aksen x ini, kita lanjutkan lagi, yaitu dengan
mencari turunan kedua dan kita mensubstitusikan X sama dengan min 4 ke hasil turunan yang kedua. Nah, gitu, seperti itu. Itu adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Dan hasil penyelesaiannya bisa kita lihat di sini gitu ya. Nah, ini adalah perkalian ya. Ini menjadi perkalian dua buah fungsi, kemudian kita turunkan gitu ya. Nah, ini karena perkalian ini kan bisa berubah menjadi X pangkat 3 dikali dengan X pangkat min 1. Itu hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian min 1 dikalikan dengan X pangkat min 1, itu hasilnya adalah min X pangkat min 1. Nah, setelah itu baru kita turunkan. Kita turunkan X pangkat 2, kita turunkan itu hasilnya adalah 2X. Kemudian, X pangkat min 1, kalau kita turunkan itu hasilnya adalah min 1, gitu ya. X pangkat min 1 dikurangi 1, jadi min 2. Nah, setelah itu hasilnya adalah 2X ditambah dengan X pangkat min 2. Jadi, ini adalah hasil turunan dari fungsi fx turunan per sama. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan adalah di titik 3 gitu ya. Sesuai dengan tahapan penyelesaian yang pertama ini, berarti kita tinggal mensubstitusikan 3 ke hasil f aksennya. Berarti kita masukkan di sini ya, f aksen x, tadi kan ini ya, ini f aksen x, ini adalah hasilnya. Nah, setelah itu x-nya itu dirubah menjadi 3, sehingga hasilnya menjadi 2 dikali dengan x-nya itu adalah 3 ditambah 3 pangkat min 2. Ini hasilnya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 55/9. Ini sudah kita sederhanakan, hasilnya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Karena kan 2 dikali dengan 3 itu kan 6 ya. Kemudian ditambahkan dengan 1/3 pangkat 2. Berarti 6 ditambahkan 1/9. Seperti itu. Nah, 6 dikali 9 itu adalah 54. 54 ditambah 1 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 55/9. Ini hasilnya. Nah, setelah itu yang ditanyakan, yang kedua itu adalah kita akan mencari F turunan yang kedua dengan mensubstitusikan X sama dengan min 4. Kita substitusikan ke F double aksen di sini ya. Nah, berarti kita cari dulu F double aksennya. Untuk mencari F double aksen di sini, berarti tadi kita sudah dapatkan F aksennya. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini, gitu ya. Kita cari turunannya untuk turunan yang kedua, gitu ya. Nah, kita turunkan lagi. Hasilnya adalah tadi F aksen adalah 2X plus X pangkat min 2. Berarti saya taruh di sini, gitu ya. Nah, sehingga sekarang saya turunkan lagi menjadi 2X, turunannya adalah 2, kemudian X pangkat min 2, kalau kita turunkan, berarti ini hasilnya adalah min 2, dikali X pangkat min 2 min 1, berarti min 3. Setelah itu, kita sederhanakan, jadinya 2 dikurangi dengan min 2, X pangkat min 3. Nah, kemudian karena yang ditanyakan itu adalah di titik min 4, sehingga F double aksen X ini, ya, yang tadinya nilainya adalah 2 dikurangi 2X pangkat min 3, kita inputkan X-nya itu dengan min 4. Sehingga 2 dikurangi dengan 2 dikali X-nya itu adalah min 4. Ya, dipangkatkan min 3. Nah, dari sini kita dapatkan 2 dikurangi 2, ya, karena kan 2 dikali dengan min 4 pangkat min 3 gitu ya. Berarti kan 2 dikali 1 gitu ya. Atau ini nantinya jadi plus ya. Jadi plus ya, karena di sini kan min sama min, kemudian karena 3 kali, itu kan jadinya nantinya dikalikan dengan di sini, min ya, akhirnya nanti jadi plus gitu ya. Berarti 2 dikali dengan 1/4 pangkat 3. Nah, seperti itu. Ini nanti akan dijabarkan sehingga ketemunya itu adalah 65 dibagi dengan 32. Kemudian oke, sudah selesai. Berarti untuk video yang
ketujuh ini, di pertemuan yang ketujuh ini, kita hanya membahas terkait dengan turunan pada orde yang lebih tinggi. Jadi intinya ketika kita akan mencari turunan dengan orde yang lebih tinggi, lebih dari satu turunan, berarti intinya kita harus mencari turunan yang pertama dulu. Kita akan mencari turunan yang kedua, berarti kita cari turunan pertama, baru kita cari lagi turunan yang kedua secara bertahap. Kalau akan mencari turunan yang ketiga, berarti kita harus melalui dua turunan terlebih dahulu, yaitu turunan yang pertama dan turunan yang kedua. Kalau mau mencari turunan yang kelima, berarti nanti kita sudah melakukan penurunan sebanyak 4 kali, yaitu turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, baru kemudian kita dapatkan turunan yang kelima. Kemudian kalau mau mencari turunan di titik tertentu, ya berarti tinggal kita substitusikan misalnya variabel x-nya, ya berarti kita gantikan x-nya dengan titik tertentu, nilai tertentu, konstanta tertentu, seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya bahas di pertemuan ketujuh ini, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang diucapkan, gitu ya, dan mohon koreksiannya. Terima kasih dan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya, di video selanjutnya. Semoga ilmu yang kita bahas ya, baik turunan dari awal dari video pertama sampai video yang ketujuh ini bermanfaat bagi teman-teman gitu ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.